Halo, saya Viana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membelajarkan materi keliling dan luas segitiga pada siswa tunanetra. Untuk alat yang dibutuhkan adalah gunting, kemudian spidol, dan penggaris serta kertas karton. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu bentuk-bentuk segitiga yang akan kita belajarkan, yang akan kita orientasikan kepada siswa. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat bentuk bangun datarnya. Yang pertama, kita akan mencoba membuat persegi panjang terlebih dahulu. Karena untuk membelajarkan luas, nah kita bisa menentukan atau mengambil dari konsep luas dari persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang yang akan saya buat itu memiliki panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, jika kita minta siswa untuk melipat persegi panjang ini, jadi melipat mengikuti arah diagonal dari persegi panjang, kita akan coba lipat. Jadi dari sudut, kita bisa mencoba untuk melipat sehingga dari sudut kiri atas dan sudut kanan bawah ini terlipat. Nah, kita dari sudut-sudutnya terlebih dahulu. Kemudian setelah dari sudutnya kita tekan, kita bisa tempatkan di atas meja dan ya ditekan. Nah, setelah siswa melipat kertas ini, kertas yang berbentuk persegi panjang tadi, kemudian ditekan, akan muncul garis lipatan dari sudut kiri atas menuju sudut kanan bawah. Nah, mungkin biar lebih jelas bisa saya tebalkan dengan spidol. Supaya lurus, kita bisa gunakan penggaris. Baik, jadi jika diraba dari permukaannya ini teraba ada garis lipatan. Nah, jika dilihat dengan penglihatan, nah di sini ada garis titik-titik, garis putus-putus. Ada garis putus-putusnya. Nah, setelah muncul garis lipatan, yang tadi ya bentuk persegi panjang itu akan terbagi menjadi segitiga. Satu buah segitiga berada di sisi kiri dan satu buah segitiga berada di sisi kanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita juga bisa nih menggunting persegi panjang ini sehingga lebih teraba. Kita gunting di bagian diagonalnya. Nah, sehingga dapat lebih jelas bahwa terbentuk dua buah segitiga. Nah, jika diposisikan sama, nah dua buah segitiga ini akan berukuran sama persis. Jadi persegi panjang tadi telah digunting dan kemudian menjadi dua buah segitiga yang luasnya sama. Bisa kita sebut juga luasnya sama karena mereka berasal dari satu buah persegi yang sama. Jadi jika dari persegi kita punya rumus panjang dikali lebar, berarti untuk segitiga kita bisa punya rumus
setengah dikali panjang dikali lebar. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Jika di segitiga, berarti sisi yang panjang itu sebagai sisi alas, berubah nama menjadi sisi alas, sedangkan sisi lebar berubah nama menjadi sisi tinggi dari segitiga. Oleh karena itu kita peroleh bahwa luas dari segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Seperti itu. Itulah asal muasal dari rumus luas segitiga. Nah, kemudian setelah kita sudah menjelaskan konsep keliling dan juga konsep luas, kita akan coba satu persatu dari tiap-tiap segitiga ini, tiap jenis segitiga. Baik, yang pertama kita akan coba dari segitiga sama sisi terlebih dahulu. Baik. Nah, di segitiga sama sisi, tadi ketika kita membuat, kita buat sisinya ini, tiap sisinya itu panjangnya 10 cm. Ya, jadi tiap sisinya panjangnya 10 cm. Nah, kemudian untuk kelilingnya, jika kita diminta untuk mencari keliling dari segitiga sama sisi ini, berarti kita tinggal menjumlahkan sisi miring yang pertama, sisi yang pertama, atau bisa juga untuk di sini kita tidak harus menamai tiap sisinya, karena untuk segitiga sama sisi ya tiap sisinya itu memiliki panjang yang sama. Jadi tinggal sisi yang pertama 10, sisi yang kedua 10, dan sisi yang ketiga 10 cm. Oleh karena itu untuk segitiga sama sisi, untuk keliling, nah berarti dari sisi yang pertama ada 10 cm ditambah 10 cm, dan sisi yang terakhir 10 cm. Nah, berarti kita dapatkan hasil keliling dari segitiga sama sisi ialah 30 cm. Ya, jadi keliling dari segitiga sama sisi ialah 30 cm. Nah, bagaimana kalau untuk luasnya? Ya. Jadi luas untuk segitiga sama sisi. Nah, untuk luas segitiga berarti kita butuh atau kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang sisi alas dan juga panjang sisi tinggi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, untuk panjang alas segitiga itu, selalu merupakan salah satu panjang sisinya. Jadi selalu berupa sisi. Nah, sedangkan untuk panjang tinggi atau sisi tinggi itu tidak selalu merupakan sisi yang ada di luar segitiga. Nah, kalau misalnya untuk segitiga sama sisi, garis tingginya itu terdapat di dalam segitiga. Nah, sehingga kita masih belum mengetahui berapa ya tinggi dari segitiga sama sisi ini. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggambarkan terlebih dahulu, atau kita bisa menjelaskan terlebih dahulu. Sisi tingginya berarti dari titik puncak atau titik tertinggi segitiga itu menuju atau tegak lurus ke arah bawah. Tegak lurus ke arah sisi alas, sehingga kita bisa coba munculkan dengan melipat segitiga sama sisi ini, dimulai dari sudut puncaknya, kemudian kita pertemukan sudut yang berada di kiri dan kanan segitiga sama sisi. Dipertemukan, kemudian di sudut yang atas kita kemudian ditekan. Nah, akan terbentuk garis lipatan. Nah, garis lipatan inilah yang disebut dengan garis tinggi atau panjang atau ya tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, saya akan tebalkan dengan spidol. Ya, sudah muncul garis tingginya, tapi kita masih belum mengetahui yang mana panjang dari garis tinggi ini berapa. Tapi bisa dirabakan ke siswa bahwa garis tinggi dari segitiga sama sisi posisinya seperti ini. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang garis tingginya, kita bisa menerapkan atau menemukannya dengan konsep Pythagoras atau teorema Pythagoras. Nah, di sini kita dari garis tinggi, kemudian ada dari sisi alas dan juga sisi miring, akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku ini kita sudah mengetahui panjang dari sisi miring yaitu 10 cm,
Nah, untuk sisi alasnya, karena segitiganya hanya setengah, segitiga sikunya setengah, yang berarti panjang alasnya adalah setengah dari 10 cm, sehingga kita dapatkan 5 cm. Nah, sehingga untuk mencari tinggi terlebih dahulu, berarti tinggi kita bisa dapatkan dari akar 10 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Kita hitung 10 pangkat 2 itu 100 dikurang 5 pangkat 2, 25. 100 dikurang 25 kita dapati 75. Nah, akar 75 kita sederhanakan. 75 kita uraikan menjadi 25 dikali 3. Nah, 25-nya bisa kita hasilkan menjadi 5, sehingga hasil panjang dari tinggi adalah 5 akar 3 cm. Ya, jadi panjang dari garis tinggi ini ialah 5 akar 3 cm. Nah, sehingga kita sudah dapati garis tingginya adalah 5 akar 3, kita bisa mulai menghitung panjang luas, kita bisa menghitung luas dari segitiga sama sisi ini. Rumusnya seperti tadi, setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan angkanya, setengah dikali alasnya 10 cm. Kemudian dikali tingginya 5 akar 3 cm. Kemudian kita hitung, setengah dikali 10, berarti kita hasilkan 5 dikali 5, 25. Sehingga kita dapati 25 akar 3, karena dia luas dan ada cm dikali cm, sehingga hasilnya cm pangkat 2. Satuannya cm pangkat 2. Sehingga kita dapati keliling dari segitiga sama sisi ialah 30 cm dan luasnya adalah 25 akar 3 cm pangkat 2 untuk kuadrat. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari cara menghitung luas dan keliling segitiga. Sekian dari saya, terima kasih.